Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, we are back here on Bravo Iwan, of course, still on Bravo's Radio Indonesia. Kali ini kita dalam episode yang special. Bersama saya kali ini rekan saya Sulaiman Sakib, Kang Mule, akan bersama-sama mengajak Anda untuk berbincang yang serius bisa, tapi juga less serius bisa, tapi super serius bisa. Dengan siapa? Beliau adalah Ustadz Babe Haikal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah korban besar ini bisa bersama Ustadz Haikal. Idola banyak ini. Mak. Langsung nih ke poinnya. Langsung. Kok bisa sampai perjalanan seperti itu? Singkat saja, apakah itu sesuatu yang disesali apa enggak, Ustaz? Atau justru lebih disyukuri? Begitu populer secara politik juga secara pribadi. Saya nggak tahu, jadi mengalir begitu saja. Sebab saya sering berkata, mak itu nggak salah. Belok kiri, sennya ke kanan, tetap yang salah kita. Terus dalam acara-acara pernikahan saya sering banget diundang sebagai penasihat pernikahan. Selalu yang saya nasihati suaminya. Suami itu salah melulu dan terimalah kodrat itu. Sehingga kayaknya kata-kata itu disenangi oleh mama gitu ya. Luar biasa, Ustaz. Jadi saya ya udah ke situ. Kang Muli menyimak dengan sangat serius, Kang. Memang begitu, Bang. Saya apa nih? Kenapa nih kira-kira? Begini, saya kan lagi belajar politik, Ustadz. Jadi kalimat Ustadz barusan itu saya cerna betul. Apakah itu berarti Puan selalu benar? Iya dong. Karena dia perempuan. Dan dia juga punya banyak Puan. Apakah itu berarti Puan Maharani cocok jadi presiden kita? Sayangnya mau diangkat bagaimanapun kurang gitu loh. Tadi udah mau naik, lempar kaos turun lagi. Saya mengamati. Ustaz sendiri mengatakan punya kemampuan. Iya dong. Kalau nggak punya kemampuan, dia nggak memimpin DPR. Walaupun sering dimatiin gitu. Apa yang dimatiin tuh, Ustaz? Speaker. Ustaz Babe Haikal ingin mengatakan bahwa untuk urusan memerintah di pucuk pimpinan tertinggi, kemampuan tadi masih kurang begitu. Ya, sebab kurang diterima oleh bangsa Indonesia karena wanita. Begitu. Kita mesti lihat situasi real yang ada gitu ya. Ya, pada waktu itu Ibu Megawati kan sebenarnya kan udah jadilah PDIP luar biasa pada waktu itu. Tapi kenapa yang naik bukan Ibu Megawati? Karena sebagian, wah ada Amin Rais di situ, ngacoin suasana, kata mereka, bukan kata saya. Tapi apapun memang saya lebih memilih pria lah kalau untuk urusan. Nah, itu dalam sosial, Ustadz. Dalam sosial tadi, emak-emak selalu benar. Dalam kehidupan sosial ya? Iya. Tapi begitu masuk ke dalam ranah politik, kenapa bangsa ini seperti belum ikhlas dipimpin perempuan? Ya, kita lihat keadaan seperti itu. Kenapa? Karena katanya berbagai paham lah. Saya nggak mau masuk ke dalam paham fikih ya. Walaupun saya nggak ada masalah. Karena Benazir Bhutto pun memimpin Pakistan pada waktu itu kan, gitu loh. Nggak ada masalah. Buat saya pribadi itu nggak ada masalah. Yang penting adalah mampu menyatukan semua elemen, mampu menyatukan dan menjaga dari Aceh sampai Papua. 6 agama bisa akur, 13.000 pulau bisa oke, 714 suku bisa damai, 630 bahasa dialek bisa terjaga. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, siapapun yang akan jadi presiden nggak ada masalah. Apalagi kalau ditambah kriteria bebas riba, bebas BPJS, bebas sekolahan. Nanti urusan gue tuh, kalau bebas sekolahan urusan gue. Ya. Paham dong maksudnya? Oh iya. Bebas. Ada pertanyaan nanti. Ada pertanyaan, saya simpan pertanyaan itu. Silakan, Babe. Nah, itu oke lah gitu. Jadi saya nggak bilang mau perempuan kayak mau laki kayak belum waktunya, terlalu dini. Saat ini. Loh, ini loh yang harus saya kritik kepada pemirsa. Apa-apa pemirsa sisa. Kita tuh masih 2,5 tahun lagi. Rakyat disuruh bertarung. Emang di bawah pada nggak berantem? XX cebong, XX kampret, XX kadrun. Sementara yang lain di atas masih sibuk berkolaborasi sana sini, bertawar sana tawar sini dengan harga sekian harga segini, mempopulerkan calon-calonnya. Masih 2,5 tahun, bro. Sabar ngapa? Rakyat tuh udah diajak berantem lagi di bawah. Maunya tuh tinggal 5 bulan baru deh begitu.
Kalau terlalu sekarang ini terlalu dini. Kalau ini berlangsung terus, situasi serius di bawah tadi yang Ustadz... Kita yang berat. Berat itu? Kita yang berat. Akan bereskalasi kira-kira? Of course, kita yang berat. Yang dituntut tuh kita. How Sebagai dai, sebagai penceramah, sebagai pembicara publik. 1 bulan rata-rata saya 100 titik. 1 bulan. Subhanallah. Itu pun saya batasin. 1 bulan itu termasuk TV, masjid ya, diskusi, ini termasuk. Ini termasuk. Saya bilang pokoknya 1 bulan 100. Saya nggak sanggup lebih daripada 100. Si anak-anak gue, si bini gue. Dalam banyak kesempatan itu Ustadz sibuk ngademin tuh kira-kira. Itulah yang saya harap supaya mereka tuh pada mengerti. Emang beban kita kecil begitu. Bukannya ini Ustadz. Bahasanya ya kalau saya sih bersyukur ya ada Ustadz Haikal gitu. Masuk di bidang dakwah. Tapi kan memang jihadnya di medan konflik kan. Kalau di adem ayam aja pasti nggak perlu ada Ustadz lah gitu. Iya. Tetapi yang kita bilang berat itu adalah pelintiran buzzer-buzzer itu. Dan kita nggak punya kemampuan selain kita pasrah apapun yang dikatakan buzzer. Sampai-sampai saya pernah berkata, dan ini pun saya berkata lagi, saya akan bayar 1 miliar. Kalau 100 miliar, bohong. 1 triliun, apalagi bohong. Ini beneran 1 miliar cash keras, tunai. Siapapun yang bisa menemukan di dalam sosial media tanpa potongan kata-kata saya yang menghina presiden, menghina menteri atau etnis tertentu, agama tertentu. Tapi lihat, sekarang buka di Google, daftar ustadz yang radikal. Saya termasuk nomor 5. Kurang ajar, nomor 1 mestinya gue. Itu ngeremehin ya, nomor-nomornya ngeremehin itu. Nah, artinya kok masih termasuk gitu loh. Padahal kita tuh berjuang untuk menyatukan semua. Silahkan lihat deh jejak digital saya deh. Sebentar, saya mau ini dulu. Ustadz radikal, Ustadz Haikal masuk ke dalam situ. Iya. Terminologi radikal biasanya secara politis adalah yang melawan penguasa. Karena kalau yang nggak melawan nggak disebut radikal, Ustadz. Nah, itu baru gue setuju. Ya kan? Artinya Ustadz ditempatkan sebagai lawannya presiden kan? Iya. Makanya disebut radikal. Karena saya nggak memilihnya. Wajar dong. Iya. Loh, nggak memilih bukan berarti melawan, brother. Saya nggak mau memilih Jokowi pada waktu itu. Saya memilih Prabowo. Betul. Tapi apakah saya berarti memusuhi Pak Jokowi? Enggak. Tapi wajar buat pendukungnya Pak Jokowi menempatkan Ustadz di... Itulah kekurang cerdasan dalam berpolitik. Mau saya ceritain kenapa William Seward manggil Abraham Lincoln monyet? Itu monyet ngapain datang ke rumah saya? Kata Seward kepada Lincoln pada 1 hari sebelum Pilpres 1908. Apa yang terjadi setelah Pilpres kemudian Lincoln menang? Lincoln memanggil Seward. Seward ketakutan. Ternyata apa? Diangkat oleh Head of State. Kalau sekarang sekretaris kabinet lah, Mensekap. Tuh, kok bisa mereka? Toyotomi dengan Tokugawa, coba lihat. Bertempur di Jepang, sama-sama memperebutkan top 1. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka membuang samurainya, turun dari kudanya dan berangkulan. Setelah mereka tahu bahwa ini adalah Jepang sendiri, mari kita bangun Jepang bersama. Deng Xiaoping membunuh lebih daripada 600 tentara Mao Zedong. Dan setelah mereka bunuh-bunuhan, apa yang dilakukan Mao Zedong setelah berhasil mengalahkan Deng Xiaoping? Merangkul. Dia peluk dan diangkat sebagai sekjen Partai Komunis Cina Tiongkok. Sama dong Jokowi ke Prabowo. Kenapa bawahnya pada ribut? Kenapa bawahnya pada ribut? Apa dong yang terjadi? Ini 2 tokoh besar. Mereka bertempur. Nggak usah jauh-jauh deh, yang masih di depan mata masih kelihatan. Barack Obama. Hillary Clinton kalau ente ngikutin jahat banget mulutnya. Dikatain teroris, dikatain Islam fundamentalis, dikorek masa lalunya ternyata namanya Barack Hussein, bukan Barack Obama. Dikeluarin data neneknya pergi haji, neneknya Barack Obama. Hillary ngomongin di setiap kampanyenya. Berharap orang pada benci Barack Obama, ternyata menang. Dan setelah menang dipanggil Hillary menteri apa? Jadi menteri luar negerinya. Kok mereka tidak berpancasila tapi sangat Pancasilais jiwanya? Menyambut tadi Kang Uli sampaikan Ustaz. Prabowo dan Jokowi sebetulnya mencontohkan itu, tapi kenapa nggak sampai ke bawah? Itu yang saya barusan ngomongin. Tugas kita itu membenerin barisan mama sakit hati. Kenapa lo sakit hati? Sampai tahu nggak? Ternyata cuma 1 kata untuk menjatuhkannya. Memenangkan diskusi itu. Oke Bu, ini majelis taklim ini, majelis saya bilang gini. Ibu maunya siapa ya jadi Menteri Pertahanan? Ibu nih lupakan organisasi semua. Ibu ini orang negara Indonesia, ibu ini warga negara Indonesia. Ibu sebagai warga negara Indonesia mau siapa jadi Menteri Pertahanan? Dia diam. Kita bilang LBP. Wah. Pak siapa lagi? Wiranto. Siapa lagi? Pak KSP?
Oh, Muldoko. Pak Muldoko. Pak Muldoko. Oh nggak mau. Ibu mau siapa? Yang paling pantas, yang ibu suka, yang ibu pantas, anggap pantas sebagai Menteri Pertahanan siapa? Saya tahu jawabannya, saya tebak. Ya Prabowo. Sebentar nih. Saya bilang, nah, terus kenapa ibu sakit hati? Ya. Karena ibu, karena mengkhianati. Oke, saya bilang, oke ya mengkhianati. Ibu kepengennya bagaimana? Kepengennya melawan terus. Terus ada pertempuran darah antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Lalu yang korban itu adalah orang-orang pinggiran juga, saling bunuh-bunuhan. Ibunya mau begitu? Enggak sih, Tat. Bersyukurlah. Baru saya ceritain tuh tokoh-tokoh. Yang tadi. Oh, itu tokoh-tokoh biasa, tokoh-tokoh yang kita nggak beragama gini. Betapa bermusuhannya Abu Sufyan dengan Nabi Muhammad. No, ya. Abu Sufyan merancang perang Badar, perang Uhud, mengumpulkan 100 pemuda untuk membunuh Nabi, perang Khandaq. Betul. Ya kan? Betul. Tapi apa yang terjadi setelah Nabi menguasai kota Mekah dan Madinah? Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk Ka'bah aman. Diangkat sama Nabi sejajar. Dua tokoh ini jadi membangun bangsa Arab bersama. Kurang contoh lagi saya bilang, Pendeta Sopranios mengusir semua orang Islam di Yerusalem. 636 Masehi. Umar bin Khattab datang. Apa? Jaga, yuk kita bangun Yerusalem sama-sama. Umar bin Khattab membagi, ini bagian Muslim. Dijamin keamanan mereka. Iya, Muslim quarter, Betul. Christian quarter, Jewish quarter, dan kami, saya Umar bin Khattab menjamin semuanya bebas beragama dan aman. Mari bangun Yerusalem bersama. Masih kurang 1183. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, baru saja Paus Urbanus dengan Raja Balwin membunuh 65 sampai 70 ribu orang Islam. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mari bangun Yerusalem bersama. Siapapun aman. Mau tinggal di sini, aman. Mau pindah keluar kota, kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, aman. Sampai difilmin Kingdom of Heaven. Ya. Lalu kamu contoh siapa? Kalau para nabi, Nabi Muhammad dan sahabat, ada yang sempat terlupa. Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Sayyidina Ali dan Muawiyah. Kemudian hanya sehari kemudian mereka menyadari bahwa ini terjadi karena fitnah Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Iya. Lalu Sayyidina Ali memimpin sholat. Betul. Dan makmumnya siapa? Muawiyah. Lalu Ali berkata, saya nggak mau jadi pemimpin, saya turun. Muawiyah juga balas, saya juga nggak mau memimpin, saya turun. Ada Khawarij yang membunuh Ali, kena, dan membunuh Muawiyah, nggak kena. dimulai dalam Fitnah lagi dimulai. Intinya adalah, para nabi mencontohkan bisa akur. Sahabat bisa akur. Para salafus saleh bisa akur. Bahkan yang saya ceritakan Lincoln, Ya. Toyotomi, Tokugawa, Deng Xiaoping. Maksud semua bisa. Jadi garis merahnya Ustaz, contoh oleh Jokowi dan Prabowo ini sebetulnya sesuatu yang Sebenarnya layak contoh diapresiasi. yang layak. Oh, gitu. Seharusnya kalau begitu, oke, kita bergandengan tangan, mari kita membangun. Nggak ada lagi 0102, nggak ada lagi cebong dan kampret. Dan setelah cebong kampret reda, itu bacot-bacotnya buzzer masih berkata kadrun dan kodrun. Hanya nggak sesuai dengan pilihan mereka. Hanya urusan celana jadi kadrun. Hanya urusan jenggot jadi kadrun. Hanya urusan stadion jadi kadrun. Masa yang setuju dengan stadion tiba-tiba semuanya kadrun sih? Ustaz, apabila nanti ternyata mendekati tahun politik yang paling menentukan 2024, hubungan antara Jokowi Prabowo bisa saja karena dinamika mungkin tidak katakan semesra sekarang tuh bagaimana ntar? Perkiraan Ustaz. Politik itu kan dinamis. Persis justru karena itu Ustaz. Saya mau mencontohkan Al Pacino yang dimainkan oleh Al Pacino Iya. di film Godfather. Ya. Marlon Brando, sorry yang bicara, bukan Al Pacino, Marlon Brando. Jadi masuk awal. You must close to your friend and you must closer to your enemy. Keep it that. Yeah. Lu mesti dekat sama temen lo. Dan lu mesti dekat sama musuh lo juga. Tapi di luar daripada itu, abah saya yang nasihatnya sangat saya dengar. Abah saya berkata, ketika saya berlaku kasar sama seorang tukang parkir di kantor Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Karena dia nggak sopan sama ayah saya. Dia nggak tahu begitu bukan ayah saya. Saya ribut. Kata abah saya, Kal, lu tuh tergantung derajat lu ya, tergantung siapa musuh lo. Bukan siapa teman lo. Kalau teman lu boleh berteman sama yang dari paling atas sama yang paling bawah. Dari mulai polisi sampai bajingan, lu mesti berteman nggak apa-apa semua. Sama orang bawah pun lu mesti berteman, nggak apa-apa. Itu nggak menunjukkan derajat lo. Tapi lu bagaimana siapa musuh lo? Kalau lu ribut sama tukang parkir, lu tukang parkir. Kalau lu ribut sama tukang somai, lu tukang somai. Kalau lu ribut sama tukang sampah, lu tukang sampah. Jadi gimana, Bah?
level lo tuh kalau lo di ngomongin sama menteri, baru lo ribut karena lo selevel menteri. Gitu kata abah saya. Sekarang mau presiden ya. Iya. Dia ngomongin. Sekarang presiden. Lo tahu dong. You must close to your friend, brother. Marlon Brando itu. You closer to the enemy. Ustaz, itu masih sakit hati, Ustaz. Siapa Ibu-ibu itu? sama Prabowo. Masih. Masih ya? Masih. Itu salah satu tugas saya. Berarti 2000, maksudnya gimana tugas? Iya, tugas saya. Artinya Ustadz pro Prabowo ini. Bukan ke situ lihat ya, brother. Oh, gimana? Oke. Kita mesti meluruskan apa yang bengkok, apa yang salah. Siap. Begitu dong. Ini ya nih. Tunjukin gimana cara ngelurusin. Ntar gue lupa gue ngerokok. Marlon Brando. Gitu. Kita mesti ngelurusin yang salah-salah. Kalau ternyata itu sebuah positif, kenapa tidak? Oke. Saya cuma mau mencerdaskan berpolitik. Gitu. Keren banget. Saya pengen ini sebetulnya ada teman-teman Ustadz. Teman-teman dekat Ustadz. Dua-duanya running presiden. Anies Baswedan dan Prabowo. Nah. Ini kan teman kan? Iya dong. Teman-temannya Ustadz lah. Saya rasa-rasanya bisa mengatakan itu dekat banget sama Ustadz Haikal. Nah. Gimana Ustadz ngelihatnya tuh? Saya lihat. Oh, bukan, maksudnya sebagai para calon presiden pasti dua-duanya bagus. Ustadz ngelihatnya kira-kira yang peluangnya paling bagus siapa sih? Sebagai teman ya? Kalau sekarang belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Mesti nanyanya tahun depan. Kan sekarang 2022. Nah, 2023 sehingga eskalasi sudah mulai. Ingat, politik itu kan cair. Nggak bakal ada teman abadi. Tapi Nggak kalau bakal ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Tapi kalau berdasarkan emak-emak kayaknya Anies lebih berpeluang ya. Kalau berdasarkan kebencian emak-emak terhadap Prabowo ini, kemarahan bukan kebencian. Kalau lihat dari sisi emak-emak, sepenglihatan saya emang begitu. Tapi yang jadi masalah adalah yang menentukan suara itu adalah bukan emak-emak. Ada 5, brother. Gimana? 1, KPU. Nah, oke, kita bahas nanti. 2, Kedua. BIN. Iya. 3, polisi. 4, MK. 5, gue nggak mau bocorin. Lo tebak sendiri. Tapi inilah yang menentukan siapa presiden yang akan datang. Haha. Pemirsa, kita break sejenak karena mulai kasar ini. Mulai kacau ini. Ustadz, ini 5-5-5-nya enggak termasuk Sampai tamu yang bilang break, gila bener. 4 pertamanya berat semua itu. Berat semua itu. Ya. Dan Anda tahu kan siapa partai apa di 4-4-nya itu kan? Persis. Yang kelima, kamu tahu apa? Kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Bukan, kalau statementnya kayak begitu, Ustadz. Sebagai golput nih, saya kan golput nih. Sebagai golput saya mengatakan pilihan saya paling benar. Bawaslu juga termasuk. Bahwa saya tidak memilih. Tidak memilih itu sebuah pilihan ya? Pilihan. Kenapa? Ya karena tadi dipertegas oleh Ustadz dong. Itu sebuah pilihan dan nggak ada masalah untuk itu. Lu ngapain gitu ya pada nyalonin presiden, biarin aja gitu ya, serahin ke 5 lembaga itu. Gini brother, saya cuma bilang, ini bos-bos di atas ini kecepatan. Gitu, kecepatan. Kita di bawah nih makin keras kerja untuk apa? Untuk negara kita, untuk NKRI kita, mencerdaskan kehidupan berpolitik, apa semua gitu. Maaf ya, kalau ente mau dengar ceramah yang semangat dan girohnya hebat dan menimbulkan semangat itu, ente bisa dengar Habib Rizik. Oke. Kalau ente mau dengar kupasan perbandingan mazhab, ente bisa dengar Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad. Iya. Kalau ente mau dengar kupasan Al-Quran dengan halaman detailnya itu, ada Ustaz Adi Hidayat. Ada hidayah. Kalau ente mau dengar strategi aplikasi kehidupan, yaitu pengamalan Al-Quran dan Asmaul Husna, ente bisa dengar Ustaz Bakhtiar Nasir. Iya. Gitu kan? Nah itu tokoh-tokoh. Kalau ente mau lihat bagaimana aplikasi sunnah plak diterapkan, ente bisa dengar Ustaz Khalid Basalamah. Dan kalau ente mau dengar seorang ustadz yang mencampurkan kehidupan politik demi untuk menjelaskan politik, siapa? Ustadz Habibie Haikal. Ya selain gue maksudnya. Ini artinya emang tugas kita di situ. Saya udah coba yang lain, ternyata tuh kurang. Kemarin makan siang sama Prabowo ngobrol apa?
Nah, Sampai bilang terima kasih yang wah kacau nih. Enggak. Pemirsa, kita break sejenak. ini keseringan Banyak yang kita ngobrolin. Banyak. Yang pasti adalah bagaimana ke depan bangsa harus lebih baik gitu loh. Nggak minta dukungan lagi. Nggak ada ngomongan dukungan, bener. Lihat statusannya. Laknat Allah kepada orang yang Bohong. Nah, itu dia. Dia nggak minta dukungan. Ya? Anda pegang baik-baik kata-kata itu. Tapi katanya Ustadz ulang tahun tanggal 20 mau dia ikut bantu rayain juga. 22. 22. Bukan sama dia. Bukan sama dia. Bukan sama dia. Kita mau rayain, kita mau undang semua orang termasuk mereka, termasuk beliau kita mau undang. Jadi nggak ada obrolan tentang Dukungan nggak ada. Beneran? Ustadz juga nggak ini. Nggak ngomong ke situ. Kita lebih banyak ngomong masa lalu. Saya cerita, beliau terkaget-kaget dengan kedekatan ayahanda dulu sampai dia bilang, oh itu ayah kamu. Ya, saya ingat gitu. Ayah saya orang kenalnya dengan Pak Hasan Seknek. Sangat dipercaya oleh Pak Prabowo pada zaman itu. Romantisme itu biasanya bahasa politis itu ditafsirkan meminta dukungan. Ustadz. Yang ceritakan saya, bukan beliau. Oh, oke. Kecuali kalau beliau cerita gitu. Kalau saya yang cerita, saya nggak minta dukungan karena saya bukan ketua partai. Apakah itu berarti Ustadz kalau sama Anies ngobrol apa tuh? Sama Anies kan lebih intens. Sering. Lebih intens daripada sama Anies daripada sama Pak Prabowo. Bukan kan? lebih intens, kalimatnya kurang gitu. Kurang pas ya. Kalau Pak Anies itu kan gubernur dan saya orang DKI, saya orang Jakarta Timur, sehingga dia perlu dapat info yang update terus dari saya apa yang terjadi di lapangan sehingga saya cerita. Kalau Pak Prabowo Menhan, gitu loh. Tidak ada kaitan langsung. Nggak ada kaitan langsung gitu loh. Obrolan terakhir Ustaz setelah Pak Anies Baswedan tidak lagi gubernur per 16 Oktober 2022 kemarin, apa yang dibahas kira-kira? Apakah kira-kira prospek-prospek untuk bakal pasangan cawapresnya? Belum sama sekali. Beliau masih sangat istilahnya masih terus saja untuk DKI masih terus sedikit. Walaupun bukan menjabat ya, tapi yang baru Pak Heru pasti yang ini bagaimana sampai di mana, ini bagaimana sampai di mana, itu kan tetap ke Pak Anies juga kan. Oke. Jadi masih disibukkan oleh urusan Jakarta. Ini kan udah selesai tuh. Iya, beliau secara legalitas memang sudah selesai, tapi secara pekerjaan Belum. pasti bisa, masih terus ditanya antara Pak Anies, Pak Wagub, Pak Riza Patria, pasti gitu. Saya kagum sama Ustadz, ada yang mau jadi menteri minta jalur ke Anies juga dikasih juga. Luar biasa nih, Hebat. Babe Haikal. Bukan begitu, karena kita diuntungkan oleh nama yang cukup populer gitu. Fakta Ustaz. Fakta. Jadi gini, saya lagi ke Bukit Tinggi di Padang. Terus Topi ketinggalan di Kota Padang. Mesti balik kan gila aja, jauh banget gitu kan. Cari Topi. Buat gimmick mama gitu kan. Iya. Pakai topi biasa kan nggak seru gitu kan. Buat gimmick cari ke pasar. Begitu saya ke pasar, wih, Babe, diumumkan pakai toa sepasar. Pasar kita dikunjungin oleh Babe Haikal Hasan. Semua itu pada turun, pada keluar, dan saya nggak jadi beli karena ada waktu, semua cuma ngelainin foto. Luar biasa. Sebegitu dahsyat nih di Padang, jauh banget gitu. Lalu sebenarnya dari Padang saya ke Medan, dan Medan ke Aceh. Iya. Di dalam perjalanan itu melewati satu yang namanya Pangkalan Susu. Juga termasuk Aceh Tamiang. Ya. Lewati sebuah sebuah kebun sawit. Di kebun sawit, karena keluar dari hotel pagi-pagi banget, belum disiapin sarapan tengah jalan. Di tengah perkebunan ada satu warung kecil. Silakan sarapan di sini tulisannya. Mampir sarapan. Itu mak-maknya nangis karena datang babe. Gila, saya bilang. Subhanallah, di tengah pedalaman kebun sawit masih kayak begini. Dia telepon tuh, lakinya datang dari kebun, anaknya datang, semua Ramai datang. jadinya, Ustaz. Meluk kita foto, saya bilang luar biasa. Terus saya mikir di situ, apa gue aja jadi presiden apa gimana ya gitu. Ustaz, ini bayangan aja Ustaz. Karena saya sangat... Enggak, itu belum jawab. Kenapa tokoh besar Nah, Itu dia kan saya jawab. bintang 3 mau jadi menteri, minta jalan. mau jadi menterinya Anies, minta jalur sama Ustadz. Minta Luar jalur biasa. lagi Ustaz. Masalahnya yang minta banyak. Bukan soal mintanya, Ji. Apakah dilanjutkan atau tidak? Iya. Oke. Atau kita JJTJ BMHM. JJTJ BMHM. Apa tuh? Janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Mana nih? Masuk ke parah. Ustaz, kira-kira ini kan banyak diomongin sekarang. Prabowo, Puan itu mungkin.
Prabowo, Puan mungkin. Capres cawapres. Kemudian sisi lain kemungkinan ada misalnya Anies AHY atau Anies Andika di luar nama Ganjar Ustadz ya. Kalau Ustadz melihat per hari ini nih semuanya masih punya peluang yang sama atau sebetulnya sudah punya bayangan mana yang akan lebih kuat nanti? Ya kemungkinan ini akan menjadi viral karena pada waktu itu di bulan September awal orang bertanya sama saya, Pak Anies mau diganti sama siapa? Saya bilang inisialnya HPH, saya bilang gitu ya. Heru Budi Hartono. Hartono. Saya bilang HBH itu ada di Instagram saya awal September. Padahal belum ada ngomongan ke situ gitu ya. Begitu ternyata jadi orang pada ngomong, gila lu tahu kal? Nggak kebetulan saya bilang gitu. Nah untuk pasangan yang besok ini kayaknya ini ada kuadrat ini angkanya gitu loh. Namanya huruf depannya tuh kuadrat gitu loh. Anies Andika. Bisa jadi. Kan Prabowo Puan bisa jadi. Bisa jadi. Kuadrat juga. Jadi P kuadrat A kuadrat aja. A kuadrat P kuadrat. Iya gitu. Kalau aja. dari masyarakat nih Ustadz kan pengajian 1000 kali sebulan. 100 Ji. Luar biasa itu. Pemirsa itu hoax. 100 kali sebulan. 100 titik. Meraju majelis keluarga ada di berapa? 45 provinsi. Enggak, kebanyakan itu 33 Ji. 33 provinsi. Seluruh Indonesia itu. Iya. Dari 34 sama DKI. tangkapan pengajian, calon mana sih yang paling di pengajian Ustadz nih yang paling bisa diterima? Kebetulan yang mengundang saya, ini saya apa adanya ya. Yang mengundang saya dari kedua sisi. Oke. Baik dari P kuadrat maupun dari A kuadrat. Gitu. Itu mengundang dua-duanya. Karena dia melihat bahwa saya dan saya pun ternyata berhasil memposisikan diri yang awalnya penuh dengan fitnah ya, mau menyatukan gitu loh. Karena kalau begini yang diuntungkan tuh oligarki. Yang diuntungkan tuh dia. Kita tetap anti minyak gitu loh. Yang diuntungkan mereka. Jadi supaya mereka tidak diuntungkan, itu mesti bersatu gitu loh. Nah, itu yang saya lagi tarik ke tengah. Paling banyak apa? Cebong, jangan gitu dong. Saya contohin, saya nggak akan pernah ngomong cebong ya. Ini saya lagi mencontohkan, kamu cebong sini dong. Kampret sini dong. Ayo, nggak boleh begitu dong. Jangan lagi ngomong cebong, jangan lagi minum kampret dong. Oke. Setelah selesai, cebong musuhin gue, kampret musuhin gue. Gue mesti bagaimana nih? Kita menyatuin, tapi setelah saya dua-duanya marah-marah sama saya. Artinya gimana? Lu nggak mau bersatu? Ya udah, gue nggak mau bersatu. Saya Gitu pribadi loh. khawatir. Maaf, saya bukan maaf saya potong. Saya taat dengan surat Al-Hujurat ayat 11, 12, 13. Haram hukumnya memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Setuju saya, Ustaz. Nggak pernah ada di masjid atau saya manggil, cebong. Nggak pernah. Ini saya bilang, bukan dalam rangka panggilan. Kamu nih yang dianggap sama orang cebong, dong, jangan begitu dong. Kamu nih yang dianggap sama orang kampret, udah dong, jangan begitu dong, gitu. Mas Iwan tuh pernah marah sama teman saya. Gara-gara memfitnah manggil saya ganteng. Marah dia. Itu fitnah. Sangat populer Ustaz. Itu di antara banyak. Ya, tapi nggak usah sebut lah itu luar biasa. Ustaz, ini kaitan ini saya kan Ustaz ini ya deket banget lah dengan dua tokoh besar yang lagi diobrolin ini. Yang pertama, susah banget ya nyari cawapres Anies. Yang partainya juga cuma 3, susah banget bersatu. Ini begini. Ini kan bawa gerbong. Ya kan? Bawa gerbong. Gua kasih dah pendukung gua semua, gua dapat apa? Ya, dalam politik ada begitu. Yang nggak begitu cuma Surya Paloh. Itu firm ya? Surya Paloh tidak begitu? Surya Paloh nggak begitu. Oke. Anies, dia bukan aktivis daripada partai, dia ikut pendiri partai dan cuma ikut mendirikan dulu. Setelah itu kita lihat enggak. Namun dia lihat beliau ini adalah tokoh yang bisa untuk menyatukan dan membawa Indonesia ke depan lebih baik, makanya diangkat. Setelah itu siapa wakilnya? Terserah beliau. Mestinya kan wakil dari orang gua dong. Begitu kan? Tapi nggak begitu. Tapi kalau yang lain kan ada. Gue dukung kalau gue jadi wakil. Gitu loh. Makanya mari kita berkaca kepada Wagub kemarin. Wagub juga bertiga. Golkar nggak ikut. PAN nggak ikut. Saya sebut tiga-tiganya semua. Nggak ada yang ikut. Yang ikut siapa? Gerindra. Demokrat.
PKS. Berapa lama mereka mencari Gub? Betul, lama banget ya. Apalagi Wapres. Nah biarlah, itu urusan mereka. Maksudnya ini kalau AHY jadi Wapres, PKS mundur. Kalau Belum ada kalimat seperti itu. Aher jadi Wapres. Belum ada kalimat seperti itu. Belum ada. Secara saklek belum ada kalimat seperti itu. Tapi kalau secara nggak saklek, ya kita bisa membaca. Rumor. Kalau nggak dikasih, apa iya masih mau mendukung? Makan siang aja nggak gratis, brother. Kencing aja goceng sekarang. Iya. Kencing goceng loh. Cuman di pom bensin Pertamina aja. Karena nggak boleh bayar kata. Ya. Tapi kembali ke teman tadi kita ke ya. penjelasan Ustadz, ada 5 lembaga yang menentukan nanti siapa presiden itu kan. Iya. Betapa alotnya koalisi di Anies yang mendukung Anies, betapa susahnya nyari cawapres. Jangan-jangan ada nomor 2, 3, 4 di lembaga-lembaga tadi tidak setuju Anies maju kali ya. Nggak ada kalimat yang seperti itu yang kita dengar secara langsung sampai sekarang. Tapi tidak mustahil. Tidak mustahil dong. Loh, berapa banyak? Dulu gini. Dulu ingat nggak ketika Nasdem dukung Ahok? Ya. Oke. Banyak nggak yang keluar dari Nasdem? Banyak. Sekarang Nasdem dukung Anies. Banyak juga. Banyak juga. Banyak nggak yang keluar dari Nasdem? Fenomena yang sama terulang. Lebih banyak lagi daripada yang dulu. Iya. Bisa dibaca dari situ kan? Gitu. Bukan, saya sih sederhananya nih. KIB, Golkar, PAN, P3. Belum ada capresnya. Betapa mudahnya dia bersatu. Itu nggak? Iya. Gerindra, PKB, ya udah ada lah. Misalnya. Gampang bersatu. Menit itu. Kalau hitungannya kan menit gitu. Kalau PDIP sendirian dia PD dia akan berkoalisi. iya, pasti berkoalisi. PAN, Nasdem, PKS, Demokrat. Istilahnya promo aja koalisi, kagak jadi koalisi. Jangan-jangan saya bilangnya ada tangan-tangan jahil yang bermain supaya tidak jadi tuh. Yang promo siapa? Kenapa? Yang promo siapa? Nasdem promo begitu? Enggak, saya ralat. Nasdem tidak pernah mempromosikan secara bahwa dia akan bergabung dengan ini. Ini adalah wacana yang berkembang di sosial media, di Twitter terutama, yang merekayasa, yang mengira-ngira ini akan bergabung. Dan itu tidak lain karena manuvernya Pak Anies, yang setelah digadang-gadang oleh Nasdem, kemudian dia ke AHY, dan kemudian dia ke Andika. PKS, ya, ketemu Pak Sehu, dan kemudian kebetulan juga pada waktu itu Pak Surya Paloh di sampingnya ada AHY, ada Pak Sehu, ada semua, sehingga orang mengatakan itu bakal berkoalisi. Jangan lupa di samping itu juga ada yang lain yang hadir. Kebetulan saya ngintip juga ya. Dan semua itu banyak tokoh-tokoh yang hadir. Memang hanya dijepret tuh urusan seperti itu aja. Padahal jepretan itulah yang nggak boleh kita tafsirkan sebagai sebuah koalisi yang pasti jadi. Gitu loh. Sama ketika saya dibully habis-habisan ketika saya foto bersama Ade Armando. Ya, ketika Ade Armando terjadi pemukulan kepada beliau di depan gedung DPR, itu dimunculkan lagi ternyata Haikal adalah satu kelompok lah begitu loh dengan Ade Armando karena cuma ada fotonya. Padahal itu kejadiannya ketika Profesor Dr. Budiatna wafat dan saya sebagai tetangga, sebagai guru, sebagai sesepuh di kampung saya cuma 5 rumah dari saya datang, dan ketika saya datang ternyata ada Bang Ade Armando di situ. Ketika dia duduk, orang mau foto. Kemudian ketika orang foto, orang berkata saya satu kelompok. Nah, kejadian yang sama yang barusan Kang Ule katakan, gitu loh. Bukan hanya dia duduk bersama di meja, tiba-tiba jebret. Padahal setelah itu yang satu bangun, duduk lagi yang lain tidak difoto. Kita satu jepretan. Yes. Kita cuma akhirnya mentafsirkan itu sudah terjadi koalisi. Ya, artinya kalau saya mengatakan bisa jadi Anies tuh nggak bisa nyalon. Karena nggak dapat dukungan. Mungkin nggak itu? Mungkin saja, karena dia bertiga, kalau ternyata jadi bertiga, itu 22,24%. Tapi kalau hilang satu aja, cuma 14-15. Nggak bisa jadi juga, begitu. Dan ada kemungkinan ke situ semua. Maka itu terlalu dini. Untuk menyampilkan, saya presiden ini terlalu dini. Saya jadi berantem duluan. Iya. Kalau projection untuk Anies dengan Andika Perkasa gimana kira-kira? Ini just out of the blue lah. Ya, itu kan salah satu akuadrat saya bilang ya. Oke. Selain AHY tadi ya. Iya, gitu nah, ya. kalau begitu tight
gitu Ustaz. A kuadrat di sini, P kuadrat di sini. Ya kan? PP. Dan PP di sini. Iya. Itu ketat. Kalau terjadi deadlock, kemudian situasi di bawah juga tadi Ustaz gambar di awal tadi begitu ketat, keras, memanas. Kalau stuck keadaan nanti setahun ke depan, nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Kalau dianggap situasi kritis, mungkin nggak kita menghadapi kemungkinan penundaan pemilu? Jelas, karena itu sudah diwacanakan. Serius nih, Ustaz? Yes, ada planning seperti itu. Siapa yang bikin planning? BIN apa? Bukan BIN dong, bukan siapa-siapa dong. Tapi memang ada wacana untuk ke sana. Bukankah banyak sekali begundal-begundal politik? Begundal-begundal itu sedang menikmati lezatnya kue pembangunan. Kue pembangunan. Ya, dan derasnya langkah tegap sepatu pembangunan. Siapa yang mau kehilangan? Maka karena itu, kalau 3 periode gimana? Udah dicoba, bro. Gagal. Ternyata gagal. Jadi wakil gimana jadi wakil? Udah dicoba juga. Rakyat juga nggak mendukung. Kayaknya mesti maksa nih. Penundaan pemilu. Lihat penundaan pemilu. Bisa saja penundaan pemilu. Bisa Dengan saja. alasan keras situasi di bawah. Ya, deadlock. Akhirnya begitu. Dan kalau juga terjadi kacau juga dan ketidakmampuan dan sebagainya, maka sesuai undang-undang Menteri Pertahanan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Ya. 3 triumvirat. Triumvirat. Nah, segala kejadian ke depan itu sangat mungkin. Politik itu cair. Politik cair. Yes. Yang tetap itu adalah Menteri Pendidikan 2020. Nah, itu kudu gue. Itu harus ada pesan juga nih Ustaz. Itu nggak break ya Ustaz ya? Itu. Maaf, ini orang terlalu jujur. Kelemahan saya adalah kejujuran. Oke, pamungkas Ustaz. Mungkin dari kamu, Le. Pertanyaan. Feeling saya masih mengatakan bahwa Anies Andika lebih layak menang. Feeling ya. Bukankah barusan Kang Ule yang membatalkan Kenapa? bahwa kemungkinan besar ketika tidak terjadi kerjasama antara Nasdem, PKS dan Demokrat, maka Anies tidak bisa maju. Jika Kalau saya bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap di pengajian saya berdoa, Ibu, Bapak, di tahun 1996 disertasi saya judulnya Keberpihakan Media Massa dan Peranannya dalam Menciptakan Peluang Disintegrasi NKRI. Belum ada handphone, belum ada kecuali StarTech, Microtech yang gede-gede, belum ada yang populer. Saya udah melihat bahwa media massa adalah biang kerok terjadinya disintegrasi NKRI. Dan sekarang media massa itu ada di dalam genggaman kita masing-masing dan Anda adalah pelakunya. Maka peluang disintegrasi jauh semakin besar peluang itu terjadi. Saya nggak mau pusing dengan capres. Saya akan pusing ketika anak cucu saya nanti tidak merasakan nikmatnya 13.700 pulau bergabung. Nikmatnya 6 agama bersama-sama. Dan 700-an ethnic groups. Nikmatnya itu anak cucu kita mesti tetap saudaraku. Dan Indonesia ditakdirkan oleh Allah Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya itu adalah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah. Disitulah Bhinneka Tunggal Ika itu firman Allah. Etnis semua itu Allah yang ciptakan. Kenapa kita pisahkan? Oh, lu Jawa, lu Sunda, lu Arab, lu Betawi. Itu hanyalah bagian daripada etnis kita yang buat kita doang, bukan untuk dipopulerkan. Ya kan? Ya. Dulu kita udah bersumpah tuh. Nggak ada yang Jawa, yang Sumatera, yang Celebes, yang Arab, semuanya kita udah. Indonesia. Kita semua Indonesia. Berpancasila semuanya. Saya lagi fokus ke situ. Saya lagi merekatkan. Sejak 96 loh, saya udah melihat disintegrasi NKRI karena media massa berpihak. Begitu dini, Ustadz Babi Haikal udah melihat itu. 96. 2 tahun sebelum Pak Harto turun. Ya, 96. Ustadz melihat semuanya tadi itu, saya pribadi ikut berdoa tentu saja. Semua tidak terjadi karena situasi begitu keras di bawah, di akar rumput. Sementara yang di atas ini, bahasa Ustadz tadi, ribut sendiri mereka. Sudah nggak tahan, sudah kalau bahasa Bali udah kegatelan semua gitu Ustadz. Tapi bikin
bikin tambah ruwet situasi. Sementara masih 2 tahun ke depan atau katakanlah 1,5 tahun lebih untuk tahun agenda besar politik itu. Berarti tugas Ustadz untuk merawat tadi di bawah, merekat dan memberi katakanlah pendidikan masih, saya khawatir masih harus terus berlanjut Ustadz. Mungkin bisa lebih dari 100 titik sebulan nanti sampai dengan tahun pemilu nanti. Saya akan tetap gunakan 100 titik itu lebih karena saya punya channel namanya Majelis Keluarga Indonesia, dan itu satu kali bicara bisa di 34 titik. Kalau saya bicara terus maka 1 bulan kali 12 bisa berapa? Salah satu hari 33. Luar biasa. Itu jadi media kita. Sistematis. Terima kasih Ustadz Babe Haikal Sama-sama. untuk kesempatan luar biasa ini. Sebuah kehormatan bagi Bravos Radio. Makasih banyak Ustadz. Kita akan bertemu dengan kesempatan. Tentu saja kita berterima kasih sekali lagi pada Ustadz Babe Haikal, tokoh yang sudah dikenal. Tidak akan saya ulang lagi. Kita akan bertemu pada kesempatan. Until we meet again in next episode. Of course, here in Bravo Iwan on Bravos Radio Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.